Hai, gua Bang Paul and this is my vlog. Apa kabar semuanya? Gila, udah lama banget ya gua nggak bikin video. Karena memang gua tuh udah lama nggak on beat guys. Terakhir gua on beat itu ya kemarin yang pas gua upload di berapa sih day 22 ya kalau nggak salah. Alasannya karena ya gue juga lagi banyak urusan. Terus kan kalau sebelum-sebelumnya waktu luang gue pakai on beat ya. Kalau sekarang tuh gue lagi jujur ya gue lagi males banget on beat. Jadi waktu luang tuh gue pakai untuk main tenis gitu. Oke, jadi karena gue udah lama juga nggak bikin video, kali ini gue mau bikin video untuk ngejawab semua pertanyaan teman-teman yang ada di komen ya. Karena pas gue lihat ternyata cukup banyak juga ya pertanyaan teman-teman yang ada di komen video-video gue. Nah, nanti gue akan sertakan juga ya pertanyaannya di sudut bawah lah, pokoknya pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, langsung aja ya. Kita lihat dari Aris Hermawan ya. Pertanyaannya adalah, di Bandung lagi buka nggak Gokar Bang? Kalau gue pribadi sebenarnya nggak tahu ya, karena kan gue bukan kerja di office Gokarnya atau Gojeknya ya, di office Gojeknya. Jadi gue nggak tahu lagi buka atau enggak. Cuman saran gue sih kalau lu mau coba daftar, bisa dicek aja di websitenya. Terus dibuka aja linknya. Kalau misalkan bisa daftar ya daftar aja, karena saat lu daftar pun itu akun lu nggak akan langsung aktif gitu. Jadi lu harus ada waktu menunggu lah istilahnya. Lu punya waktu menunggu. Kalau pengalaman gue ya, waktu itu sekitar 1 sampai 2 bulan baru dapat notifikasi akun gue aktif gitu ya. Terus dari Cahaya Matahariku ya. Assalamualaikum Bang Pol. Waalaikumsalam. Pakai mobil apa? CC berapa? Kayaknya ini gue udah pernah jawab ya, tapi di video gue yang dulu sih sempat ada yang nanya juga. Tapi oke lah, gue jelasin lagi. Kalau gue itu pakai mobil Xenia ya, Daihatsu Xenia tahun 2014, cc-nya 1300. Terus pertanyaan selanjutnya dari Cahaya Matahariku lagi ya. Halo Bang Pol, mau tanya, kalau mau verifikasi akun Gokar pakai foto kendaraan kah Bang? Kalau misalkan yang dimaksud verifikasi sebelum akun aktif ya, itu nggak perlu. Karena yang dibutuhkan itu cuman KTP, SIM, STNK, terus apa lagi ya, gue lupa sih. Cuman itu sih kalau nggak salah yang paling penting ya. Dokumen yang paling penting tuh itu gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya setelah akunnya aktif, nggak perlu juga, kita nggak perlu foto kendaraan, kita cuman butuh verifikasi muka sama verifikasi masker aja gitu ya. Selanjutnya dari Dindin Sarbini. Wah mantap Bang, ini video yang ditunggu-tunggu. Terima kasih buat Dindin Sarbini. By the way, mau rutenya kemana aja Bang? Kalau rute sih gue sebenarnya nggak ada rute pasti ya. Jadi selama gue dapat orderan ya pasti gue ambil. Cuman biasanya kalau udah malam, kebetulan domisili gue di Bandung. Jadi biasanya kalau gue nggak dapat orderan itu gue akan main di tengah, Bandung Tengah. Jadi kayak misalkan di Dago, di Patiukur, Ciampelas, terus apa, Cimbuluit, Pasteur. Ya pokoknya sekitar situ aja gue main. Itu karena kalau di sekitar sana tuh ibaratnya apa ya? Ya ordernya tuh pasti ada aja gitu. Sampai 24 jam sepengalaman gue ya. Gitu ya buat Dindin Sarbini. Kemudian dari Bizot Gaming 27. Oh ini bukan pertanyaan sih ya. Jadi dia bilang, bagus sih simulasinya soalnya dari yang terparah pendapatan. Karena kalau di kota gue bisa lebih sih. Bahkan di sini kadang Gokar yang cancel orderan karena kebanyakan orderan. Iya betul guys, jadi kalau misalkan memang akun kita udah gacor tuh biasanya orderan tuh akan datang terus gitu. Karena ya akun kita yang diprioritasin untuk menerima orderan gitu. Jadi kalau misalkan mungkin masih ada yang sepi akunnya atau mungkin ya orderan sedikit, itu bisa jadi karena karena histori ya. Histori yang pertama mungkin bisa jadi karena sering nolakin orderan. Terus yang kedua bisa jadi akunnya juga baru ya. Atau yang ketiga lama nggak on beat ya, kayak gue nih. Gue nanti kalau gue on beat lagi ya gue yakin pasti nggak akan langsung naik lagi gitu. Karena sistem dari Gokar ini setahu gue sih dia berdasarkan histori. Terus juga mungkin bisa jadi ya karena lu nggak teratur di jam on beatnya, atau mungkin lu banyak diem gitu di satu tempat kayak gitu ya. Terus ini dari Bipin Ardianto yang diceritakan daerah mana dulu ngetripnya. Kalau di Jogja mustahil, itu aja sudah konsisten narik. Sebenarnya gue udah sering bilang ya di setiap video gue,
Bahkan hampir semua video gue yang tentang gokar Grab ini, gue selalu bilang bahwa lokasi gue itu di Bandung. Ya, domisili gue di Bandung. Jadi kalau ditanya daerah mana, ya daerah Bandung gitu. Dan gue juga pernah bilang di salah satu video ini, gue lupa lah, pokoknya gue kalau nggak salah pernah bilang bahwa di tiap daerah itu nggak mungkin sama. Bisa jadi misalkan di Bandung, pengalaman gue waktu itu gue ngerasanya lebih gacor di gokar. Tapi itu juga karena memang akun Grab gue baru sih, makanya eh, belum bisa dibandingkan sebenarnya secara head to head. Tapi ya karena gue nerima order yang lebih banyak dari gokar, ya gue menyimpulkan dari gokar gitu. Terus bisa jadi juga di Bandung itu kan di tiap-tiap daerah beda tuh, misalkan di kota Bandung tapi yang di kecamatan mana itu lebih ramai yang mana kayak gitu. Nah mungkin di Jogja bisa jadi yang lebih rame entah Maxim atau mungkin InDriver atau mungkin InDrive ya, kok InDriver atau mungkin Grab kayak gitu. Jadi nggak bisa disamakan, itu harus riset dulu lah gitu ya, harus riset sendiri dulu gitu ya buat Pipin Ardianto. Terus Anas Barnas official ya, sering libur gitu anyep nggak tuh gokarnya? Pasti anyep, karena ya kayak yang gue bilang tadi gitu, sepengetahuan gue sistem dari gokar itu ngelihat histori. Jadi kalau misalkan gue lama libur nih kayak gini, ya nanti pas gue on bed lagi ya pasti anyep gitu, nggak akan mungkin bisa dapat kayak sebelumnya kan. Kalau sebelumnya kan gue bisa dapat sehari itu minimal banget ya, minimal banget tuh 10 trip atau mungkin bahkan kalau gue pernah waktu itu ya di YouTube Short, kalau misalkan kalian mau cek, coba dicek di YouTube Short gue, itu ada satu video tentang ya pendapatan gue lah ya dalam seminggu. Itu dalam satu hari itu gue pernah dapat kalau nggak salah 23 order deh. Itu gue nyobain untuk full time tuh. Gitu. Jadi ya karena gue lama libur nih ya, nanti pada saat gue on bed ya pasti akan sepi gitu. Jadi kayak terapi lagi lah, gue terapi akun lagi. Gitu ya buat Anas Barnas official. Selanjutnya dari Jackson. Bang, kalau KTP saya kota luar terus daftar Grab di Jakarta bisa nggak? Setahu gue sih bisa ya, karena kan nanti pada saat lu ngisi form ya di situs Grabnya lah, gue lupa ada linknya kalau nggak salah. Nah itu nanti kalau nggak salah lu tentuin lu mau mau on bidnya itu daerah mana gitu, lu mau daftar di mana. Nah nanti misalkan lu klik misalkan di Jakarta ya, daerah Jakarta, domisili lu di Jakarta, ya udah nanti lu tinggal nunggu. Kalau gue kemarin WA dari Grabnya gitu untuk datang ke kantor Grab yang ada di Jakarta sesuai dengan area yang lu pilih lah. Kalau gue kemarin pengalaman gue itu di Bandung, jadi pas gue pilih domisili Bandung, kemudian kalau nggak salah sekitar berapa minggu lah itu, gue dapat WA untuk datang ke kantornya yang di Pascal kalau di Bandung gitu. Nah itu untuk verifikasi fisik sebenarnya, kayak misalkan nyocokin ya KTP lah ya, KTP, SIM, STNK, terus foto diri gitu. Jadi kayak gitu kalau Grab. Jadi setahu gue sih bisa ya kalau KTP kota luar, tapi lu misalkan domisili di Jakarta bisa. Itu ya buat Jackson. Tapi untuk memastikan sih sebenarnya lu bisa langsung datang ke kantornya dulu aja. Gitu ya. Kalau Grab kayaknya masih lebih ini gitu. Masih lebih bisa dijelaskan gitu kalau kita langsung datang ke kantor. Buat Kevin Rinaldi. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Bang, mohon dijawab, batas maksimum mobil kan 8 tahun, sedangkan mobil saya umurnya 6 tahun. Berarti saya narik cuma bisa 2 tahun ya, atau gimana? Mohon dibantu dijawab ya Bang, dan teman-teman kalau ada yang tahu mohon dibantu. Oke, jadi bukan nariknya cuma bisa 2 tahun, enggak gitu. Jadi itu cuma batas maksimum saat lu daftar. Kayak gua tuh kan daftar mobil itu usianya hampir 8 tahun sih sebenarnya. Mobil gua kan tahun 2014. Nah, gua daftarin itu pas kemarin di tahun 2022. Gua baru daftar tuh awal tahun 2022. Berarti kan berapa tuh? 8 tahun kan? 8 tahun kurang lah kemarin. Nah, itu gua baru daftarin. Tapi gue masih bisa on bid kan sampai bahkan lebih dari 8 tahun tuh. Kemarin terakhir di day 22 itu gue bulan apa sih, bulan lalu ya, Desember kan, itu gue udah 8 tahun lebih tuh gue masih bisa on bid
Itu jadi sebenarnya ini adalah syarat maksimum pada saat daftar aja buat Kevin Rinaldi. Jadi kalau mobil lu itu umur 6 tahun, lu masih bisa terus on beat lah ya. Selanjutnya dari Arven. Oh ini dia bukan pertanyaan ya, ini cuman komen. Jadi di YouTube short gua tuh dia komennya, "Ya itu kayak om saya, sekarang juga udah berkecukupan hidupnya setelah nge-Grab." Benar, jadi memang sebenarnya kalau misalkan lu konsisten ya, on beat gitu, mau Grab, Gokar, terus ya lu nggak bolong-bolong lah, intinya konsisten aja. Itu pendapatnya sebenarnya lumayan, dari pengalaman gue juga gitu. Itu ya. Terus ini dari Agus Yudi ya. Hari ini gue on dari pagi nggak dapet bang. Buat Agus Yudi, gue pengen nanya dulu nih sebelumnya. Akun lu baru apa enggak? Gitu. Karena kalau akun baru ya mungkin bisa jadi gitu. Masih penyesuaian lah, karena kayak yang gue bilang sebelumnya ya. Gokar sama Grab sih pengetahuan gue itu ngelihat dari history kita. Kalau kita akun baru ya dikasihnya juga nggak langsung jebret gitu, nggak kayak gitu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah lu pernah lama libur atau enggak gitu. Karena kalau lama libur pasti akan sepi, pasti itu karena kita kayak mulai dari awal lagi gitu untuk nyari orderan, harus ya melipir dulu lah. Itu salah satu caranya ya harus konsisten aja. Konsisten, misalkan jam on beat dari jam berapa sampai jam berapa ya konsisten, maksimalin gitu, jangan banyak off-nya. Terus gue juga mau nanya, lu sering cancel orderan apa enggak? Kalau lu sering cancel orderan itu pasti akan berpengaruh dari orderan yang lu terima. Pengalaman gue kayak gitu. Gue dulu pernah di video mana ya, pokoknya bisa dicek aja lah video-video gue ya. Itu gue milihin argo yang bisa dibilang ya sesuai keinginan gue lah. Jadi argo rendah itu gue cancel. Jadi dalam sebulan itu bahkan rating gue tuh cuma 60%-an lah, gue lupa. Setelah itu saat gue on beat lagi, itu susah banget gue nyari orderan, bahkan sehari itu cuma dapat 2 waktu itu. Ya karena setelah gue riset ya, cari tahu, itu salah satu penyebabnya juga gitu, gue sering nolakin orderan. Terus pertanyaan selanjutnya, lu on beat-nya kayak gimana nih? Maksud gue, apakah lu on beat sampai 8 jam full dinyalain, minimal ya 8-10 jam lah, 8-10 jam, atau lu cuman nyalain misalkan 1 jam terus habis itu udah lu matiin. Karena kalau misalkan misalnya ya lu nggak punya histori tolak orderan, akun lu lama, terus maksud akun lama tuh akun lama ya, bukan akun baru. Terus ya pokoknya poin lu bagus lah, agak mustahil kalau nggak dapet sama sekali gitu. Nah terus pertanyaan gue selanjutnya, lu pada saat on beat ini banyak nongkrongnya atau sambil ngider nih? Karena kalau misalkan lu banyak nongkrongnya aja ya agak susah sebenarnya gitu. Gue adalah ya beberapa kenalan juga driver juga sama driver online, dan ya banyak nongkrong gitu, makanya orderannya tuh susah masuk gitu. Jadi tiap nongkrong ya dimatiin kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau nggak dapat ini kita harus introspeksi dulu nih sama cara kita on beat-nya tuh kayak gimana gitu. Nah itu yang harus diperhatikan ya buat Agus Yudi ya. Terus dari VR46 ya, berat kalau nyicil mobil dari taksi online saja, kalau ada sumber lain mungkin bisa. Masalah berat atau enggak sebenarnya tergantung dari orangnya ya, tergantung dari ya dari individunya. Karena ada tuh yang bisa gitu loh, ada yang bisa untuk nyicil mobil dan full dari taksi online. Dan sebenarnya dari video yang gue bikin tuh memang tujuan gue adalah ngebahas dari taksi online ini, penghasilan taksi online ini full untuk bayar cicilan mobil tuh, kira-kira ketutup apa enggak kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan lain kayak misalkan kebutuhan dapur lo, kebutuhan ya pokoknya yang di luar mobil ya, di luar operasional itu ya nggak gue masukin gitu. Karena kalau dimasukin kan pasti akan hasilnya pun akan berbeda. Dan gue juga nggak tahu kan kebutuhan dapur tiap orang kan pasti beda-beda gitu. Apalagi misalkan yang berkeluarga nih dan anaknya misalnya banyak, ya pasti akan berbeda gitu dengan orang yang belum berkeluarga gitu. Jadi makanya itu nggak gue masukin gitu, variabel-variabel itu nggak gue masukin. Yang gue masukin itu cuman ya pure penghasilan dari taksi online untuk cicilan mobil, dan itu berdasarkan dari pengalaman gue
gitu. Penghasilannya itu emang benar-benar dari pengalaman gue, makanya gue kan selalu sertakan tuh biasanya di akhir video, pendapatan gue segini gitu kan, pengeluaran gue segini, bensin gue segini gitu ya, buat VR46. Terus dari Muhammad Isa, Om kalau pakai buku rekening Sibank bisa nggak ya? Sibank tuh ini ya, rekening digital itu bukan sih, gue nggak tahu nih. Tapi seharusnya sih bisa ya, seharusnya bisa. Tapi untuk memastikan coba deh langsung ditanyakan dulu ke kantornya. Dan kalaupun nggak mau ditanyakan ya nggak apa-apa, langsung daftar dulu aja sebenarnya, daftar via online. Kalau Gokar ya, karena kalau misalkan di Gokar ini kalau tidak memenuhi persyaratannya ya otomatis nggak akan diterima gitu, akun lu nggak akan jadi gitu. Nanti ya mungkin lu tinggal cari tahu nih apa sih penyebabnya gitu kan, tinggal ditanya. Ya kalau misalnya permasalahan di rekening ya mungkin lu bisa coba cari rekening yang lain. Itu ya buat Muhammad Isa. Buat Denny Syaputra, Bang kalau daftar langsung ke kantornya apa bisa? Apa harus isi data di GoPartner dulu? Ini kebetulan udah ada yang jawab ya, Kodri Sujuti yang jawab. Bisa kalau KTP Jakarta datang langsung ke kantor Petojo dan langsung on bid di hari itu juga. Nah ini jawaban dari Kodri Sujuti. Tapi gue mau informasi dulu bahwa sebenarnya di tiap-tiap kota itu kadang ada perbedaan guys, ada perbedaan dari ya regulasinya kayak gitu ya. Saran gue sih lebih enak sebenarnya langsung isi dulu aja dari GoPartner. Toh kan lu nggak perlu jauh-jauh ke kantor ya, ke kantornya atau mungkin lu harus gimana nggak perlu lah. Jadi istilahnya lebih mempersingkat waktu gitu, lebih efisien, lebih efektif. Coba aja dulu diisi di GoPartner. Nah terus nanti kalau misalkan memang ada gagal atau misalkan berkas lu nggak diterima, ya lu coba cari tahu apa yang bikin berkas lu ini nggak diterima. Bisa langsung ke kantor atau mungkin bisa hubungi customer service-nya. Itu ya. Tapi kalau saran gue ya mending isi aja dulu dari GoPartner-nya. Gitu ya buat Denny Syaputra. Lanjut pertanyaan dari Rian M. Saipullah. Kang kalau daftar online tapi pengecekannya fisiknya beda kota, bisa apa enggak ya? Kalau nggak bisa, apa bisa ditunda pengecekan fisiknya sampai balik lagi ke domisili? Jadi ini Grab ya. Kalau Grab itu pengalaman gue ya, sekali lagi ini pengalaman gue. Gue itu kan daftarnya dari online. Nah, terus itu gue ngisi tuh domisili gue di mana, di Bandung kan. Nah, otomatis gue dipanggilnya ya dari Grab Bandung gitu, bukan dari Grab Jakarta. Dan untuk cek fisiknya itu ya gue di Bandung. Nah, untuk pemberitahuan dari Grabnya itu gue waktu itu dapat dari WA. Jadi mereka nge-WA gue. Dan sebenarnya gue waktu itu udah di WA berapa kali ya. Jadi WA pertama gue nggak datang karena memang ya gue nggak bisa waktu itu. Keseringannya sih di hari Sabtu mereka untuk verifikasi fisiknya. Terus di WA kedua gue juga kalau nggak salah nggak datang. Gue kalau nggak salah dari WA pertama sampai gue datang itu range waktunya kalau nggak salah sekitar sebulan hampir 2 bulan deh. Gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apa bisa ditunda pengecekan fisiknya, gue nggak tahu ya kalau misalkan di kota lu seperti apa. Tapi kalau gue kemarin ya beberapa kali WA gue baru datang gitu. Dan bisa gitu ya. R dan R, mobil 2014 masih bisa daftar nggak ya? Wah kalau sekarang udah masuk 2023 ya, 2023. Gue nggak tahu sih kayaknya kalau misalkan dari peraturan sih nggak bisa. Kecuali kalau misalkan lu daftar tahun kemarin kayak gue, karena gue juga tahun 2014 mobilnya dan masih bisa daftar di tahun kemarin. Cuman gue nggak tahu nih. Kalau saran gue sih coba aja dulu diisi. Kalau misalnya Gokar ya di GoPartner. Kalau Grab coba aja datang dulu ke kantornya, bisa apa enggak gitu. Siapa tahu ternyata kondisi mobil lu memang masih bagus, masih mulus gitu ya. Nggak ada masalah, ya mungkin bisa gitu. Jadi coba aja ditanya dulu lah ke kantornya atau mungkin bisa telepon customer service-nya. Kemudian dari rombongan kaji, kalau pakai Datsun Go 3 baris bisa nggak Bang? Bisa, karena ada yang pakai juga ya. Selama memang persyaratannya memenuhi sih bisa. Lanjut. Pertanyaan dari Agus Dwi Adiavianto. Bang bisa bantu jadi mitra Gokar? Untuk Agus Dwi Adiavianto ya. Gue bukan karyawan Gojeknya gitu. Gue bukan, ya maksudnya gue bukan yang kerja di Gojeknya lah ya. Jadi ya gue nggak bisa bantu gitu. Kalau untuk daftar kayak yang gue bilang aja di sebelum-sebelumnya, coba langsung daftar di GoPartner ya. Lewat GoPartner,
terus coba deh submit datanya semua segala macem, terus ya udah tinggal tunggu gitu. Kalau misalkan memang Gojeknya lagi butuh driver, biasanya nanti dipanggil. Tapi ya memang rezeki-rezekian. Kalau misalnya memang rezeki lu ya pasti langsung dipanggil gitu ya. Jadi saran gue langsung aja coba daftar. Kalau udah daftar ya tinggal tunggu gitu. Apakah bakal diterima atau ada persyaratan yang belum memenuhi kayak gitu ya. Selanjutnya dari siapa nih? Mitra. Minta infonya dong untuk pendaftaran Gokar Bandung. Nah, infonya, gue bukan kerja di Bandung, bukan kerja di Gojek Bandung. Jadi kalau infonya coba dicari aja di websitenya ya. Bisa cari di website Gojeknya atau mungkin keyword aja di Google itu, misalkan pendaftaran Gokar Bandung gitu aja. Atau kalau misalnya apa, coba langsung dari GoPartnernya dicek aja. Selama memang ada linknya dan masih bisa daftar ya, coba aja masukin ya data-datanya. Terus dari mitra lagi nih ya, Kang, pendaftaran Gokar Bandung lagi ditutup ya, barangkali tahu kapan dibuka laginya. Wah, kurang tahu ya. Kalau saya, kalau pendaftarannya dibuka apa ditutup nggak tahu karena bukan orang dalam gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ditutup ya udah coba ditunggu dulu aja. Atau mungkin kalau misalkan memang pengen coba jadi driver taksi online, coba ke yang lain, entah itu Grab atau mungkin InDrive ya, Maxim atau Lalamove. Tapi kalau gue sih menyarankan cobain kalau nggak Grab ya InDrive gitu ya. Buat teman-teman yang sampai detik ini pertanyaan-pertanyaan itu udah gue jawabin semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman dan terjawab ya pertanyaan dari teman-teman semua. Dan insya Allah mungkin gue akan on beat lagi bulan depan kali ya. Karena gue pengen bikin konsep yang beda dulu guys, biar apa ya, biar ada perkembangan juga gitu di channel guanya, dan biar kalian juga bisa sedikit terhibur lah ya, terhibur dan ada manfaat yang bisa diambil. Dan ada juga beberapa yang kritik gua, terus kasih saran dan sebagainya, itu gua berterima kasih sekali karena secara nggak langsung itu masukan buat gua agar video gua, channel gua bisa berkembang menjadi lebih baik. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan DM Instagram gua aja karena gua akan lebih cepat respon di sana. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia menonton video gua ya. Terus bersedia juga untuk komen, bersedia untuk ya like, supportnya gua benar-benar makasih banget. Insya Allah gua akan coba dengan konsep baru nantinya ya. Oke, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. See you in the next video. Gue Bang Pol.